Kalau tuan pergi ke keramat, jangan lupa beli selendang. Sambutan salam kurang semangat karena jamaah belum makan siang. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita pada siang hari yang penuh berkah ini, hari Jumat 18 Agustus 2023, adalah menjaga persatuan, kesatuan, silaturahim dalam momentum HUT RI yang ke-78. Kamu kenal dengan Bapak ini? Kenal Pak Ustadz. Di mana kenalnya? Kami waktu itu sama-sama panjat pinang. Sampai sekarang leher saya diinjaknya masih ingat saya Pak Ustadz. Menang, kalah. Kenal kamu sama ibu itu? Oh, kenal sekali Pak Ustadz. Dari mana kamu kenalnya? Ibu itulah yang dulu satu-satunya tidak ngasih dasternya ke suaminya Pak Ustadz. Mau dipakai main bola. Jadi kalau dianggap kegiatan dari kemarin sampai hari ini sebagai sebuah wadah untuk menjaga silaturahim, menjaga persatuan kesatuan, kira-kira Bapak Ibu melihat fenomena ini baik atau tidak baik? Ada yang baik, ada yang tidak. Bahwa ini mengingatkan anak cucu kita tentang perjuangan founding father, pendiri bangsa, ini bagus. Karena kalau 17 Agustus ini tidak dibuat, mereka tidak tahu. Mereka lebih tahu Halloween, mereka lebih tahu Valentine, mereka lebih tahu April Mop, mereka lebih tahu. Maka 17 Agustus ini mesti dibuat. Yang sifatnya menghibur tidak salah, tapi kalau sampai terjerumus dalam judi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rawah dengan tangan. Bapak camat, Bapak RW, Bapak RT yang punya kekuasaan dengan tangan, rawah dengan tangan. Kalau ada unsur judi di dalam. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, ustadz, ibu-ibu majelis taklim, dengan lisan. Uang-uang saya, yang bagi hadiah saya, yang buat judi saya, apa urusan sama kamu? Memang uang-uang kamu, yang buat judi kamu. Tapi kalau azab Allah datang, rumah aku kena juga. Memangnya kalau azab itu datang yang kena cuma buat maksiat aja? Semuanya kena. Betul? Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menghilangkan lomba nggak mungkin, tapi memperbaikinya sangat mungkin. Dalam rangka 17 Agustus, lomba solawat habsyi, lomba simtud durar, lomba baca barzanji, lomba imam, lomba hafal surat-surat pendek. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa, tahun depan insya Allah. Tahun ini udah terlambat. Jadi tahun depan mudah-mudahan nggak lupa ini. Tahun depan buat lombanya, lomba jadi imam, supaya jangan sampai nanti lomba jadi khotib, lomba khutbah Jumat, khutbah pendek 5 menit. Jangan sampai karena khotib berhalangan macet, hari ini kita nggak sholat Jumat, zuhur aja. Kebetulan ada yang menang lomba khotib, karena hari ini khutbah khotib Jumat kita macet, kabarnya ini sudah dapat tadi Google Map, terjebak. Maka juara 1 lomba khotib 17 Agustus maju ke depan, naik khotib. Selamatlah kita. Lomba imam, karena imam kita sedang demam, maka ini ada juara 1 imam 17 Agustus maju imam. Kamu, saya kebetulan imam zuhur Pak Ustadz.
Kenapa boleh buat? Berarti maghrib sama isya perlu dibuat imam. Nah jadi kita perbaiki ini. Yang ngejek-ngejek tidak menyelesaikan masalah, kritik tanpa solusi, kita mau diperbaiki. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, walaupun hanya untuk sekedar ketawa-ketawa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk WhatsApp kertas. Ustadz, apa hukumnya tenda masjid dipakai untuk dangdutan? Tenda masjid itu dibeli dari wakaf. Wakaf orang masjid untuk acara masjid, untuk orang mati, penyelenggaraan jenazah, dipakai untuk dangdut, sampai pahala dangdut ke alam barzakh. Makanya hati-hati. Wakaf masjid hanya boleh dipakai untuk masjid, dipakai untuk motong kurban pun tidak bisa, karena untuk kurban itu mesti iuran jamaah. Sampai sehalus itu kajian wakaf. Tidak boleh memakai harta wakaf di luar dari masjid. Makanya kalau untuk umum-umum sodakoh supaya lebih umum. Kalau yang untuk khusus-khusus wakaf. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi yang baik-baik nanti akan dibalas, tapi yang jahat-jahat juga. Ketua masjid diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas pemilihan nggak ada yang mau jadi ketua masjid. Ini Ustaz Somad ceramah ini jangan-jangan nyindir Masjid An-Nur ini. Enggak. Saya tausiahnya di Masjid An-Nur, tapi yang saya bahas ini seluruh masjid yang ada merayakan 17 Agustus upacara. Ya, saya upacara. Upacara itu untuk apa? Itu tanda syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat Allah kita merdeka. La in syakartum la azidannakum. Makanya posting saya di Instagram kemarin dalam rangka HUT RI ke-78, mari kita doakan para syuhada yang mati syahid, untuk mereka semua yang sudah berjuang untuk negeri ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masa lalu, masa depan. Masa lalunya kirim Fatihah untuk syuhada. Masa depannya jaga negara kesatuan Republik Indonesia, isi kemerdekaan ini. Anak-anak kita yang punya bakat karate dengan prestasinya, juara karate internasional. Baik apa tidak baik Bapak Ibu? Baik. Anak saya hebat karate Pak Ustadz. Juara di mana? Juara game online. Rupanya karatenya di handphone. Karate mesti gerakan nyata. Saya nggak mau pakai karate Pak Ustadz, itu made in Jepang. Saya maunya lokal, pencak silat. Bagus, sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi kita tidak bisa paksakan anak kita, generasi masa depan ini yang dia tidak mampu. Perang kita sekarang tidak lagi melawan Belanda, melawan Jepang. Jepang sudah pulang, Belanda sudah pulang. Perang kita sekarang melawan kejahilan, kebodohan. Di mana ketemu dengan Bapak Anu? Kami ketemunya kemarin Pak Ustadz pas 17 Agustus, bagus. Tapi setahun sekali itu ketemu. Kalau mau ketemu, ketemu setiap pekan di Masjid An-Nur PJMI. Siap? Dari bunyinya seperti nggak siap. Hari Senin malam Selasa ketemu, Selasa malam Rabu ketemu, Rabu malam Kamis ketemu, Kamis malam Jumat ketemu.
Kenapa dimulai Senin? Karena hari Ahad libur. Jamaah mau libur total. Kami nggak mau ngaji Pak Ustadz, kami mau betul-betul pikiran kami kosong. Kami mau mengosongkan pikiran, nggak mau ngaji. Apa bisa pikiran ini kosong? Pergi ke rumah spiritual, pejamkan mata. Yang membuat kita lelah adalah pikiran. Mari kosongkan pikiran, fokus pada napas. Amati napas Anda keluar dan masuk, tarik, hembus, kosongkan pikiran. Tanya teman sebelah, kau tadi kosong? Enggak, muncul rekening listrik, muncul tagihan, muncul tetangga baru renovasi rumah. Mana bisa mengosongkan pikiran? Gak ada yang bisa mengosongkan pikiran. Tulis besar-besar, how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda? Pikiran tidak bisa berhenti. Pikiran itu hanya bisa dikasih kerjaan. Pikiran tidak bisa dihentikan. Pikiran itu yang sibuk memikirkan kredit, yang sibuk memikirkan dunia, dikasih kerjaan baru, memikirkan yang baru. Kalau bahasa kampung kami di Sumatera, dia dibawa keluar dari kota ini, out of the box. Ini ruangan ini sudah pengap karena gas beracun bocor. Orang di dalamnya sudah sesak. Jadi caranya bagaimana? Dia dibawa ke ruangan yang baru, yang lebih segar. Orang yang suntuk dengan dunia di kantor ditekan atasan. Bagaimana target? Bagaimana target dagang? Bagaimana target? Di jalan kena tilang. Nggak sabar macet, masuk ke busway kena tilang. Sampai ke rumah ada yang lebih kejam dari polisi. Di mana dia mau mendapatkan ketenangan? Maka di masjid. Hari Senin malam Selasa memperbaiki bacaan Al-Quran. Kelas tahsin. Hassana yuhassinu, tahsin. Jawwada yujawwidu, tajwid. Dulu zaman saya kecil tajwid. Sekarang orang nyebutnya tahsin. Kamu kajian apa? Tajwid. Enggak, tahsin. Tahsin, tajwid, kelahi. Padahal dua-dua baru daftar, belum ngaji udah kelahi. Jadi yang sibuk di kantor, yang sibuk di jalan, yang sibuk di rumah, yang sibuk dengan itu ini, maka dibawa dia keluar dengan beban baru. Ketika ngaji tahsin, pertemuan ini kita sedang bagaimana melafazkan huruf wad, walau dhalin. Bagaimana melafazkan huruf a. Iyyaka na. Bapak silakan baca Pak. Iyyaka na'budu. Kurang dalam Pak. Iyyaka na'budu. Jadi dia keluar dari yang sebelumnya memikirkan itu ini. Selama ini kemana-mana mau makan bakso, di mangkok bakso tuh wajah atasan terbayang. Ke bawah kemana? Begitu habis ngaji ini berubah, yang terbawa malah huruf ain kemana-mana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau orang ngerti apa tujuan ngaji itu sebenarnya, mengalihkan pikiran supaya dia rehat. Orang itu yang hebat-hebat, yang profesor doktor di TV itu ngomong, nggak bisa selamanya, letih juga. Makanya apa kata Pak Karni? Jangan kemana-mana, rehat sejenak. Belum terlalu mirip ya. Rehatnya itu, rehatnya kita itu yang ngaji itu rehat. Jadi orang kalau mau dia rehat, rehat tuh ngaji. Anda stres dengan pekerjaan sehari-hari, ikuti tur bersama kami. Pergi ke pulau, nggak tahu entah pulau apa. Pergi ke sana, sampai di sana
Tinggalkan masalah Anda di rumah, tataplah lautan. Melihat laut tetap terbayang, ongkosnya mahal, tagihan nggak bisa. Tapi kalau orang ngaji, situlah makna huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Ustaz Somad ini teori. Enggak, saya tidak berteori. Saya cerita tentang kenyataan pada jamaah yang ngaku ke saya. Ustaz Somad, saya ini developer pemborong. Sudah 2 bulan saya nggak bisa tidur Pak Ustaz. Sampai jam 2 malam. Yang ada di kepala saya pinjaman ini, tagihan ini, untung ini, sampai jam 2 malam nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Miring ke kiri, miring ke kanan, pergi ke ruang tamu, ngerokok, asap juga, nggak lagi selesai. Sampai akhirnya saya ikut pengajian Ustadz Somad. Baru 5 menit tertidur Pak Ustadz. Maka sejak mendengar pengakuan jamaah itu, saya nggak pernah marah kalau ada jamaah tidur. Boleh jadi dia sudah 2 tahun nggak bisa tidur. Begitu ceramah langsung. Bahkan ada yang lebih hebat, protokolnya baru ngomong. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Yang paling hebat itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Habis ngumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah. Habis membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ngaji jangan lama-lama, dari maghrib ke isya stop. Ini ngaji jam 12, ngaji jam 12 sampai jam 3, pulang tidur nggak sholat subuh. Saya kalau buat pengajian di masjid maghrib ke isya. Kenapa? Karena kalau dibuat ba'da isya jamaah nggak sholat ke masjid. Buat maghrib ke isya, yang kajian rutin ya, maghrib isya, maka otomatis jamaah sholat 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Habis maghrib ngaji 45 menit, 45 menit ngaji, sholat isya berjamaah. Habis itu buat di mimbar depan tulisan, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirim ke nomor WhatsApp. Yang bisa dijawab saat itu jawab. Streaming, mungkin ada jamaahnya sedang terbaring di rumah sakit, nah, kirimkan ke keluarganya supaya dia di sana juga bisa nonton. Orang di rumah sakit itu buntu pikirannya, ngelihat obat. Dokter cerita, bapak ini yang kemarin yang sebelah sini udah meninggal, yang di sebelah sini baru kemarin sore. Dia perlu juga diajak untuk out the box, untuk keluar dari kotak yang sempit ini. Bagaimana caranya? Anaknya tontonkan streaming dari Masjid An-Nur, nur cahaya. Inilah masjid yang tidak pernah berhenti bercahaya walaupun pemadaman bergilir. An-Nur, cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kemarin rekaman Ustadz Somad itu wajahnya bercahaya? Karena itu di Masjid An-Nur, cahaya. Nah, jadi yang ada di rumah yang nggak bisa datang, jangan larang orang tua ke masjid. Ini bagi yang punya orang tua di rumah, kamu sedang punya kunci surga. Saya kemarin dikirim video anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan yang tengah ini dipegangnya tangan bapaknya. Kata petugas dari dinas sosial,
ini nanti kalau bapaknya kami bawa, kalian nggak nuntut ya anak pertama? Enggak, bapak ini saya enggak saya tonton sampai habis. Ini kalau ku tonton sampai habis hancur handphone ini ku banting. Bapaknya itu nggak bisa ngomong, mungkin karena stroke. Bapak itu ngomong, oh enggak. Anaknya bilang iya, semua nyerahkan. Saya matikan langsung. Ini kalau saya teruskan saya pecahkan handphone ini nanti lama-lama. Saya juga yang rugi. Kamu kalau punya ayah, punya ibu, kau jaga ayahmu, kau jaga ibu. 10 kami adik-beradik, saudara kandung Ustadz, kakak saya nggak ada yang mau nerima. Berarti mereka menolak surga. Kau jaga. Istri saya nggak nerima. Nggak berani kau sama istrimu. Siapa lagi yang bisa kau suruh? Kalau istrimu pun kau takut juga. Bilang sama istrimu, inilah yang melahirkan aku meregang nyawa. Ini dulu yang menyekolahkan aku sampai tak ganti baju baru di hari raya. Ini yang dulu menahan serela lehernya tak makan enak gara-gara sekolahku. Sekarang di akhir usianya, mari kita jaga bersama. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan ayah dan ibu. Mari kita jaga bersama. Kalau memang kau cinta sama aku, kalau tidak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini supporter nih ketakutan semua ini. Setelah aku sekolah, setelah aku sarjana, setelah aku besar, barulah aku kenal dengan engkau. Mari kita jaga ayah emak kita ini. Bagaimana? Siap Bapak? Nah, Ibu siap-siap nanti. Begitu. Inilah Ustadz Somad ini. Nontonnya di mana, ngamuknya di mana? Saya bukan ngamuk. Saya ini sedang cerita bagaimana supaya kita ini dijaga Allah. Ada orang-orang yang kalau kita dekat dengan dia turun rahmat Allah. Kemarin saya dapat kiriman video, kalau mau beli lembu, lihatlah lembu yang dijilat kawan-kawannya. Lembu itu bertuah. Ada video zaman sekarang. Rupanya lembu pun ada yang bertuah. Tak usah nyari lembu bertuah, cari manusia yang bertuah. Siapa itu? Ayahmu, ibumu kau jaga turun tuah. Ini sibuk nyari lembu bertuah, sibuk nyari bambu bertuah, sibuk mau nyari kucing bertuah. Ustaz Somad, boleh saya nanya apa tanda kucing bertuah? Kau jaga aja mak ayahmu udah bertuah, sibuk pula nyari kucing. Mereka adalah kunci surga. Bagi yang mak ayahnya hidup, bersyukurlah. Pulang dari sini, belikan kain termahal, belikan baju bagus, belikan makanan paling enak. Kalau dia sudah tidak ada, kirimkan Al-Fatihah. Syukur-syukur bisa surat Yasin. Tadi malam saya habis maghrib baca Al-Kahfi, habis Al-Kahfi baca Yasin, habis itu kirim ke almarhumah mak, almarhum ayah, almarhum kakek, almarhumah nenek, almarhum onyang saya, kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Apalagi yang bisa kita balaskan untuk mensyukuri, berterima kasih kepada mereka. Jadi ketemunya itu kalau bisa di masjid. Papa, ya itu kawan papa. Oh iya itu kawan papa. Udah lama kenalan, ya seperempat abad lah. Udah lama kenal. Di mana kenal? Kami sama-sama dugem dulu. Nggak enak ceritanya. Tapi kalau ceritanya itu teman papa, ya kenalnya di mana? Kami setiap hari Senin malam Selasa dari maghrib sampai ke Isya kami ngaji bersama, tahsin bacaan Quran di Masjid An-Nur PJMI. Insya Allah. Gimana Pak teman papa tuh ngajinya? Teman papa itu the best. Papa yang nggak bisa-bisa sampai sekarang. Papa, gimana hukumnya nun mati berjumpa dengan kop? Oh, kopnya lari, takut sama nun mati. Min qablikum la'allakum tattaqun. Belajar. Bicara tentang politik hebatnya luar biasa. Semua dianalisanya. Lebih hebat pula dia ngomong di warung kopi daripada yang ada di TV-TV itu. Kalah analis-analis politik yang ada di situ. Hebat semua.
Tapi pas disuruh ngaji nggak bersuara, rapat berapi-api, ngobrol berapi-api. Pas suruh ngaji, pas ditanya, Bapak ngaji kok nggak bersuara? Ini ibadah, kita nggak boleh riya. Ibadah itu hanya kita dengan Allah. Saya bisa ngaji tuh, saya bisa ngaji, cuman saya menjaga hati saya. Pas ditanya bininya, bisa Bapak tuh ngaji? Sembayang aja enggak. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat orang kalau Fatihahnya enggak betul. Fatihahnya mesti diluruskan. Ustaz dulu meluruskan Fatihah berapa lama? 3 bulan baca Al-Fatihah kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf di Medan, rumahnya tepi Sungai Deli. Besok datang ke rumahnya, Fatihah lagi. Besok datang, Fatihah lagi. Enggak pindah-pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya kurang, pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kurang dalam. Gosok gigi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Ra-nya kurang tebal, tafkhim. Alhamdulillahi Rabbil ala. Alifnya bukan alamin. Alam artinya sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ra-nya tasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Qiraat Hafs dari Imam Asim. Tapi kalau qiraat Warsh pendek. Dapat saya video Habib Umar bin Hafiz jadi imam. Dengarkan bacaan Fatihah Habib Umar. Oh, yang enggak suka baca di bawah. Apa ini? Wali Allah, Fatihahnya aja enggak betul. Mimnya kok pendek. Itu qiraat Wars namanya, bodoh. Qiraat Wars mimnya pendek. Qiraat Wars itu tidak populer di sini. Waktu itu Habib Umar jadi imam di Maroko. Dia tahu orang Maroko itu qiraatnya Wars. Waktu itu beliau jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kalau kita qiraat Hafs bacanya panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak pakai tasydid, iyyaka artinya matahari. Iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah. Mati nanti gabung sama orang Jepang karena nyembah matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, shad bukan sin. Ihdinas siratal, ta bukan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ada ngaji. Ihdinas siratal mustaqim. Apa pula mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal laji. Hah? Laji. Tak bisa dia bedakan mana jim, mana zai, mana dha, mana wa. Ada wa, ada za, ada dha, ada ja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, bisa juga Ustaz Somad ini jadi imam ternyata. Kami sangka tadi nggak mau jadi imam karena nggak bisa jadi imam. Bisa. Terus kenapa Ustaz nggak maju jadi imam? Yang paling afdal jadi imam adalah imam ratib. Imam tetap di masjid itulah yang maju jadi imam. Walaupun datang nanti orang kemari sorbannya sebesar ban Vespa, yang paling afdal jadi imam ratib adalah imam ratib maju ke depan.
maka betulkan bacaan. Tapi Pak Ustadz, saya mau belajar sama Pak Imam. Imam kita hafal Quran, hafiz, hafal Quran 30 juz, punya rumah Quran. Pak Ustadz, saya mau belajar baca Quran sama Pak Imam, cuman malu Pak Ustadz. Malu kenapa Pak? Masa saya satu kelas sama anak saya? Kan bisa ngomong sama Pak Imam, Pak Imam tolong bedakan jam kami sama jam anak kami. Apalagi saya ini RW. Mohon maaf Pak RW, ini bukan ceritanya bukan di sini, di tempat ceritanya ini di tempat lain. Kan rusak nama baik. Ini ceritanya di tempat lain. Kata Pak Imam, kita buatkan khusus. Ini untuk Pak Lurah semua. Jam 5 sore Lurah, jam 4 RT, jam 3 RW. Insya Allah enggak, kalian enggak bersatu insya Allah. Rupanya pulang ke rumah istrinya senyum-senyum. Papa udah ngaji ya sekarang? Loh, kok kamu tahu? CCTV kan ada Pak. Malulah kepada Allah karena tidak bisa baca Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Dalam Islam tidak ada batasan S1 22, S2 25, S3 27. Itu pendidikan barat. Dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti belajar. Saya dapat kiriman video ibu-ibu daftar S3 umur 70. Bapak Ibu udah dapat kirimannya? Nanti saya kirim. Kata suaminya, kamu nanti pergi belajar ke kampus biar supaya ongkos bisnya murah, tunjukkan kartu pelajar. Sampai di bis, kondektur nanya, ditunjukkannya kartu pelajar. Kondektur melihat umur 70 masih mahasiswa. Dia wisuda datang, selesai doktor S3, hampir 80, lewat 80. Itu belajar umum, ini belajar agama. Kenapa mesti malu? Tetap belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi Pak Ustadz, Fatihah saya belum memperbaiki Fatihah nih Pak Ustadz. Guru saya, gimana sholat saya yang lama? Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya insya Allah. Amin. Qurannya sudah ada. Wakaf Al-Quran, pegawai Bank Indonesia, tinggal membacanya. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah dapat wakaf Quran dari BI. Alhamdulillah. Terus saya baca sendiri Pak Ustadz di rumah. Begitu dapat saya pulang ke rumah saya baca. Bapak baca sendiri? Iya. Yang mana Bapak bacanya? Alamat. Itu bukan alamat Pak. Allah tulisannya alamat. Iki alamat. Alif lam mim. Enggak ada alifnya. Lam enggak ada, lam mim enggak ada ya. Pokoknya alamat. Ini namanya bodoh tidak terajar, pintar tidak terikut. Kita ini kalau bodoh mau diajar, kalau pintar bisa diikut. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir Al-Azhar, lahir 1911, meninggal 1998. Cari videonya banyak. Dibuatkan film sinetronnya. Jadi di bulan Ramadan itu di Mesir ditonton sinetron ulama-ulama, dibuatkan sinetronnya. Kita berharap ke depan ada sinetron Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada sinetron Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada sinetron Buya Hamka, supaya anak-anak kita di bulan Ramadan nonton film yang berkualitas insyaallah. Ini ke setiap bulan Ramadan yang keluar hantu setan semua. Ustadz Somad mau nanya, ya apa betul di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu? Enggak, masuk TV semua. Jadi waktu itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi komplain. Kata Syekh Muhammad Sya'rawi kepada gurunya, kenapa yang ini dibaca alif lam mim,
Kenapa yang di juz 30 dibaca alam nasrah? Alam nasrah tulisannya sama, alif lam mim. Kenapa yang di juz 30 alam nasrah? Kenapa di sini alif lam mim? Itulah makanya berguru. Kalau istilah sekarangnya bersanad. Sanad itu artinya dari guru. Ustaz Somad dulu ngaji kepada siapa? Guru saya, namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Syekh Azra'i ngaji kepada siapa? Syekh Azra'i ngaji kepada gurunya Syekh Hijazi di Makkah. Syekh Hijazi ngaji kepada siapa? Dari gurunya. Sampailah kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, dan mereka mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, kami yang selama ini, saya siang ini Pak Ustadz mengorbankan makan siang mendengar ceramah Ustadz untuk menghilangkan beban pikiran saya. Sekarang setelah ngaji bertambah lagi beban saya Pak Ustadz. Saya mau ngaji itu dengan Ustadz yang mendatangkan ketenangan Pak Ustadz. Marilah kita sabar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita mesti banyak sabar. Ini Ustadz Somad nambah beban aja ini. Insya Allah beban kita bertambah, tapi tambahannya amal soleh. Ibu-ibu yang sudah punya grup wirid yasin sore dekat rumah saya, ba'da asar ngambil waktu mustajab hari Jumat, ba'da asar baca yasin. Habis baca yasin ngaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat kedua hadis Ustadz Somad, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin, memperbaiki bacaan. Ibu-ibu dekat rumah tahsin bersama ustazah. Ibu-ibu khusus perempuan tahsin dengan ustazah Fatimah. Saya tidak membenarkan perempuan ngaji tahsin ke guru laki-laki. Cari yang laki-laki. Ibu-ibu boleh juga, tapi rame-rame. Jangan berdua, nanti terjadi apa yang terjadi. Ingat, setan belum pensiun. Nah, ngaji rame-rame, betulkan bacaannya. Ibu-ibu ada grup wirid yasin? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, buat. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Waktu mustajab hari Jumat ba'da asar, di antara waktu mustajab. Habis asar duduk baca yasin. Kami baca yasin dari kecil Pak Ustadz. Oh, selama ini kita baca yasin, taksinnya belum. Nah, petang ini ibu-ibu kita baca yasinnya 5 ayat ya. Ya, ibu duluan silakan ibu, 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Ibu silakan 5 ayat. Batuk. Jangan diejek, jangan diketawai. Dia sudah mau datang ke masjid itu sudah alhamdulillah. Maka bilang, mudah-mudahan batuknya segera sembuh ya Bu ya. Pindahkan berikutnya. Guna kita buat pengajian ini belajar, bukan mau menunjukkan siapa yang hebat. Makanya di bulan suci Ramadan ada namanya tadarus. Tadarus itu saling belajar. Karena kami memuliakan Ustadz Somad, jadi dalam tadarus ini persilakan Ustadz Somad dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ustaz, bacanya jangan gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berani kalian kritik saya? Enggak tahu kalian saya siapa? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, doktor di Sudan. Ustadz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Ustadz. Yang penting
ngaji. Saya kalau datang Ustadz di Pekanbaru, tolong dengarkan Fatihah saya Ustadz. Ustadz muda, umur 20, 30, anak-anak muda datang dari Palestina, dengarkan Fatihah saya Ustadz. Datang Syekh Dip, Muhammad Ali Dip, Syekh dengarkan Fatihah saya Ustadz. Kenapa? Karena berubah. Saya ini manusia ini berubah. Bacaan Al-Fatihah saya tahun lalu bisa berubah. Yang bisa mendengarkan itu adalah orang lain. Kalau telinga saya mendengar saya sendiri, saya nggak tahu. Perlu didengarkan ke orang lain. Tapi Ustadz dulu udah belajar dulu. Ustadz Dip kalau didengarkan beliau. Ini di sininya agak ini nih, agak miring, ini agak kurang lurus nih Ustadz Somad. Cari guru yang jujur. Jangan mentang-mentang kita dipujinya, masya Allah, mantap. Di tempat ke orang lain baru dia bilang, Ustadz Somad itu bacaan Quran belepotan, hancur. Dari yang jujur. Nah, ini pentingnya memperbaiki bacaan. Dikhatamkan dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Nanti buat acara khataman. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Di negeri kami di Riau, tradisi khatam Quran kalau laki-laki sebelum khitan. Biasanya khitan di tempat kami anak pas liburan SD. Ada juga pas mau SD lari pas liburan SMP. Dulu orang tuanya nyerahkan anak, aku serahkan anak saya kepada kamu, tolong ajar. Nanti orang tuanya diserahkan balik sama guru, anakmu sudah bisa baca Quran, saya kembalikan kepada kamu. Dibacakan dari Wadduha sampai ke Al-Fatihah sampai wa ulaika humul muflihun, supaya anak itu lanjutkan sendiri. Kalau perempuan acara khatamannya, orang Melayu banyak acara seremonialnya. Malam pertama malam merisik itu ditanya dulu dia sudah ada calon atau belum. Kalau zaman dulu ditanya, nak kamu udah ada calon? Mau jawab udah ada atau ada banyak ya. Kalau nggak ada baru lanjutkan meminang. Habis acara minang, cara berinai pakai daun pacar. Habis itu acara berkhatam kaji, ngatam Quran. Guru baca Quran saya yang pertama ibu saya, al-madrasatul ula. Jadi sampai hari ini kalau saya ceramah, saya baca Quran, pahalanya pertama mengalir ke almarhumah ibu saya. Jadi jadikan anak-anak kita ini khatam Quran, serahkan. Saya ini dulu Pak Ustadz tidak dididik agama. Mudah-mudahan Allah mengampunkan ayah ibu kita semua, insya Allah, amin. Balaskan sakit hati kita. Saya dulu nggak baca Quran Pak Ustadz, ini anak saya tiap sore saya antar ke Masjid An-Nur Pak Ustadz. Begitu. Ini banyak juga orang tua sekarang, saya ini Pak Ustadz orangnya dulu nggak belajar agama, bodoh Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya Pak Ustadz. Balaskan sakit hati kita dulu nggak belajar agama, serahkan ke guru mengaji sore. Dari maghrib ke isya jangan ada waktu yang lain. Maghrib, maka saya di dekat rumah pagi TK, malam anak-anak ngaji gratis, supaya saya nanti di akhirat tidak dituntut malaikat. Kamu Abdul Somad cuman pandai ceramah menggelegar stadion, tapi anak-anak dekat kampungmu, tetanggamu nggak pandai ngaji. Siapkan guru mengaji, ayahnya, bapaknya, ibunya antar. Masjid mesti carikan satu guru mengaji, maghrib ke isya. Maghrib ke isya di pojok sana ngaji. Syukur-syukur ada ruangan khusus untuk MDA, alhamdulillah. Apalagi masjid kita ini besar, masya Allah, tabarakallah. Di samping sini bisa tenda, di samping sini bisa itu untuk bapak-bapaknya sini, bapak-bapak suka sini. Ini areal smoking area. Nah, ini untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tak tahan panas, dia mesti pakai kipas angin. Nah, ini. Tapi yang paling bagus tempat di belakang, banyak sekali kue dan buah-buahan. Ustaz kok tahu? Saya kan dari belakang tadi. Nah, jadi dibuatkan ini semua supaya mengaji. Berikut ini kita deklarasikan malam maghrib mengaji.
kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Daerah, harap memencet tombol yang dihadiri oleh para insan pers, media cetak maupun portal pemencetan maghrib mengaji. Maghrib mengaji. Besok nggak ada yang datang. Nggak bisa begitu. Ini bukan seremonial, ini bukan pencitraan. Maghrib mengaji, orang tuanya disadarkan membawa anak ke surau, ke langgar, ke musola, ke masjid. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, di masjid kami nggak ada, tapi guru kami buat ke rumah, bagus. Ustadz Somad, anak yatim itu apa semuanya dikasih uang? Enggak, anak yatim yang miskin kasih uang. Anak yatim yang kaya Pak Ustadz, anak yatim yang kaya dikasih uang seperti menggarami air laut. Air laut sudah asin, mau kasih garam. Jajan dia aja sehari 500.000, dikasih bantuan dari masjid 100, dia tengok apa ini. Jadi kalau begitu anak yatim kirimkan guru mengaji. Anak yatim rumahnya besar, megah, mewah, ibunya sudah error, nggak sempat ngurus guru mengaji, kirimkan guru mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Saya guru mengaji yang dikirim Masjid An-Nur untuk mendidik anakmu karena kau sibuk mengurus skincare karena mau cari suami baru. Betul juga kata si ibu. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus wajahku sampai lupa anakku. Hebatnya Masjid An-Nur ini, Masya Allah katanya. Begitulah hebatnya Masjid An-Nur ini. Entah sudah dibuat atau belum. Nanti kita buat. Nah, anak-anak mengaji. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka pelajari kamu belajar agama ini dari siapa. Banyak ustadz kalau ceramah menggelegar, pas disuruh baca Quran belepotan. Maka pertama ngaji adalah baca Quran. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat oleh Quran? Salah bacaan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Karena memang nggak pernah baca Quran. Salah dalam proses belajar nggak apa-apa. Tidak ada salahnya dalam proses belajar. Yang penting belajar. Abdul Somad sampai hari ini masih belajar. Kemarin datang Profesor Dr. Syekh Muhammad Abu Asi dari Kairo. Kami belajar. Beliau duduk di atas, saya duduk di bawah baca kitab usul fiqh. Nama kitabnya Al-Waraqat fi Thawbihal Jadid. Bulan depan nanti datang dari Maroko Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Kami duduk lagi, beliau duduk di atas, kami duduk di bawah. Barulah saya paham, rupanya duduk di bawah itu jauh lebih berat daripada duduk di atas. Mengantuknya minta ampun. Ya Allah, saya ngantuk nggak apa-apa. Ini masalahnya kameranya hidup terus. Saya kan kelihatan di samping itu. Waduh, Pak saya minta kopi. Tapi kalau ceramah nggak ngantuk. Belum pernah saya ceramah ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Quran apa berikutnya? Aqidah. Nah, ini yang paling penting. Awaluddin ma'rifatullah. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama. Yang pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Ada kitabnya dipakai. Kitab paling tipis Aqidatul Awam, disyarah oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Jala'ul Afham syarah Aqidatul Awam, dibacakan oleh guru, diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya anak-anak kita menyembah Allah la ilaha illallah. Sedekahnya banyak, amalnya banyak, tapi kalau sampai tauhidnya rusak,
makanya kaji akidah. Senin malam Selasa tahsin, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis fikih. Ini fikih penting. Kenapa? Sholat fikih, zakat fikih, puasa fikih, toharoh bersuci, wudhu, tayammum fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu baik, didalamkannya agama. Mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Sholat 3 orang nggak ngerti fikih, imamnya nggak ngerti, makmumnya 2 orang nggak ngerti. Allahu Akbar. Nampak kucing depan, kucing lari-lari, guling-guling, ketawa imamnya. Kata makmum yang di belakang, Pak Imam nggak boleh ketawa. Kata kawannya di sebelah, untung saya nggak ngomong. Batal 3-tiganya. Gara-gara tidak mengerti fikih, maka mengerti kitab fikih yang paling dasar, Matan Abi Syuja', Matan Takrib. Di syarah Matan Takrib ini Fathul Qarib. Kami Pak Ustaz nggak bisa bahasa Arab, yang bahasa Indonesia Pak Ustaz. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, ditulis oleh Kiai Sulaiman Rasyid dari Lampung. Beliau dapat gelar Al-Azhar tahun 1935. Kita merdeka 1945. 10 tahun sebelum kita merdeka, dari Lampung beliau sudah dapat gelar Al-Alamiyah dari Al-Azhar. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Kata pengantarnya Buya Hamka, bagus fikih ini untuk dasar. Harganya 40.000. Kalau naik saya nggak tanggung jawab. Saya bukan agen. Saya tidak ada urusan dengan ini. Ini endorse gratis ini. Supaya apa? Supaya ngerti fikih. Ngaji ini ada tangganya, sama macam bayi baru lahir. Bayi baru lahir langsung dikasih semur jengkol, mati dia. Ini baru tobat, baru hijrah, langsung ngaji jihad, jadi jahat. Ngaji itu ngaji tahsin, habis itu ngaji akidah, habis itu ngaji fikih. Senin malam Selasa tahsin, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis fikih, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Dari kecil baca Yasin, Yasin. Ada ustaz ceramah, baca Yasin terus, baca Yasin bid'ah, baca Yasin bid'ah. Akhirnya masyarakat nggak buka Quran sama sekali. Saya ceramah ke satu kampung, saya tanya, kalian ada wirid Yasin? Dulu ada Pak Ustaz. Datang penceramah satu katanya wirid Yasin bid'ah, akhirnya kami berhenti baca Yasin. Terus udah kami nggak pernah baca Quran sama sekali. Kalau kita nggak setuju dengan tradisi masyarakat, cara memperbaikinya jangan begitu. Bapak Ibu, selama ini kita baca Yasin aja kan? Malam ini kita berubah, kita baca tafsir surat Yasin. Ayat yang pertama Yasin. Pendapat yang pertama menurut ulama, Yasin ini adalah huruf muqatta'ah. Tidak ada yang tahu artinya. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua mengatakan bahwa ini adalah minal muhkamat. Yasin artinya ya insan. Maksudnya ya insan wahai manusia. Makna yang ketiga, makna Yasin adalah salah satu dari nama Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Didukung oleh ayat setelahnya, Yasin Muhammad SAW. Wal Qur'anil Hakim, kitab yang diturunkan kepadamu. Innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, engkau adalah salah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, begitu maknanya Pak Ustaz. Jadi sekitar baca Yasin itu dia paham maknanya, merenung, merasuk ke dalam hatinya. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Makanya sebelum tidur malam baca ya Yasin. Jangan karena mau cepat baca Yasin
Jaon. Ini bukan bim salah bim abrakadabra. Dengan baca Yasin kita jadi ingat mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dengan baca Yasin kita jadi ingat bahwa kita bisa hidup lagi. Ayuhyil 'azama ba'da ma bariya wa ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah mati dimakan cacing tanah? Ini wahai Asim bin Wa'il. Turun wahyu kepada Nabi SAW. Datang Jibril membawa surat Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikul. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan Abdul Somad, mematikan Abdul Somad. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Membaca Yasin tak salah. Pindah rumah baru baca Yasin enggak salah. Malam Jumat baca Yasin enggak salah. Ada masalah baca Yasin enggak salah. Tapi baca Yasin terus menerus gak baca yang lain enggak masalah juga, tapi agak masalah situ. Padahal Allah menurunkan banyak Al-Quran. Iqra, baca Al-Quran. Jadi induk dalam Islam ini 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Jadi kalau ngaji itu ada urutannya. Seperti orang naik tangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Seperti bawa mobil juga, gigi 1, gigi 2. Oh itu dulu Pak Ustadz, sekarang metik Pak Ustadz. Ada urutannya. Orang belajar bahasa Inggris juga begitu. Bayi yang baru, anak-anak jalan juga begitu. Pertama tengkurap dulu, habis itu belajar berdiri, habis merangkak. Mana ada bayi lahir langsung maraton. Maka belajar Islam ini pun juga begitu. Bersyukurlah Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan Masjid An-Nur, karena di sini ada para ustadz, para ulama. Beliau ustadz kita tamat dari Sudan 2005. Saya baru daftar Sudan 2017. Ustadz kita satu alumni di Sudan. Iya, Masya Allah. Ustadz Sudan tahun berapa? 2005. Ustadz Somad 2017 daftar, 2019 pulang. Senior saya mengajar di sini. Imam kita hafal Quran, mengajar di sini. Jangan sampai masyarakat lingkungan Masjid An-Nur ayam mati di lumbung padi. Ibu belajar, bapak belajar, anak-anak muda belajar. Kami Pak Ustadz anak muda nggak mau gabung dengan bapak-bapak yang udah tua. Ustadznya kan sama, iya Pak Ustadz, tapi judulnya cerita mati terus. Kami udah semangat mau menghadap masa depan, tiba-tiba judulnya judul kajian kita malam ini malam pertama di alam barzah. Kami maunya Pak Ustadz, oke, untuk anak muda buatkan hari Sabtu malam Ahad. Setuju? Supaya dia jangan malam mingguan. Sabtu malam Ahad. Anak muda nggak mau pengajian lama-lama, cepat bosan. Interaktif. Judulnya bahaya narkoba. Ustadz ngomong cuman kultum, kuliah 7 menit. Buat kursinya di sini banyak. Ustadz 1, Bapak Babinsa 1 dari TNI, yang 1 dari Bapak Babin Kamtipmas dari polisi. Pak Ustadz 1, Babinsa 1, Babin Kamtipmas 1 minta dari puskesmas dokter. Pembawa acaranya anak muda yang baca Quran, anak muda, pesertanya anak muda. Malam ini guys, gimana Beb? Sehat semua Besti? Nah malam ini kita adalah bahaya narkoba. Untuk pertama kita minta dulu dari ibu dokter dari puskesmas. Gimana Bu narkobanya? Narkoba ini ya ada 3 kemungkinan. Pertama bodoh, yang kedua gila, yang ketiga mati. Habis ibu dokter. Nah, bagaimana Pak Babinsa? Kata Pak Babinsa, kita mesti menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai anak muda kita kena narkoba, kita bisa dijajah lagi. Kita menjadi tamu di rumah sendiri. Maka anak muda yang pakai narkoba mesti kita tembak mati. Oh, kalau gitu kita tanya Pak Babin Kamtipmas, Pak Polri. Pak Polisi gimana Pak Polisi? Ya kami sebagai aparat penegak hukum, taat hukum. Anak-anak muda kalian pakai narkoba ya apa boleh buat, ya kita tembak juga mati.
Satu-satunya harapan tinggal Ustadz lagi, nampaknya Ustadznya yang bisa menenangkan masalah. Gimana Pak Ustadz tentang pemakai narkoba ini? Kebetulan saya kemarin pergi umroh, jadi sampai di Jeddah itu kami berhenti di Kornes, di dekat Masjid Qissos. Jadi di situ diadakanlah, kami lihat rupanya yang bawa narkoba itu dihukum pancung. Jadi kalau anak mudanya udah ngaji, hukumnya ditegakkan, NKRI pun akan selamat. Siap jaga NKRI? Takbir. Ustaz kok takbir? Waktu sudah habis. Tadi saya mulai jam 1, sekarang udah jam 2. Ustaz Somad tolong di Masjid An-Nur ini waktunya lebihkan sedikit. Tidak ada waktu Ustaz Somad yang lebih panjang ceramah melebihi di Masjid An-Nur. Loh, tapi Ustaz ceramah 1 jam, ceramahnya 1 jam, khutbahnya 30 menit. Jadi di Masjid An-Nur sudah 1 jam 30 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah. Kita jamaah Masjid An-Nur diberikan kekuatan untuk belajar, jaga persatuan dengan pengajian. Doakan Ustaz Somad supaya istiqomah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.